Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Ervia Retnaning, saya CGP angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Tak lupa saya perkenalkan orang-orang hebat yang sudah membersamai saya, yaitu Bapak Saiful Haqi selaku fasilitator dan Ibu Endah Sriwinarti selaku pengajar praktik kelas 11A. Berikut ini adalah ungkapan dari Bapak Arthur auf der Head. Semua pengetahuan terhubung dengan semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Berikut ini adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostis kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, yaitu menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Untuk penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang keempat yaitu dengan mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan murid. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut ini. Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek yaitu 1. Kesiapan belajar, yang artinya adalah guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, yaitu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, yaitu profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Untuk cara yang kedua adalah guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat yaitu dengan cara diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten yaitu guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan diri pemetaan kebutuhan, kesiapan minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses yaitu guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Berikut ini adalah keterkaitan materi modul 1.1 dengan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi modul 1.2 dengan 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif,
untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan materi modul 1.3 dengan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan materi modul 1.4 dengan 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan video koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan.